Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 11 Desember, judul renungan kita, Persyaratan Memasuki Kanaan. Ayat hafalan, Bilangan pasal 33, ayat 51. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan bangsa Israel setelah meninggalkan Mesir, pada akhirnya, setelah sekitar 40 tahun, mereka tiba di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 48. Disitulah mereka berkemah sebagai persinggahan terakhir sebelum memasuki tanah Kanaan. Janji Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke negeri perjanjiannya, yaitu tanah Kanaan, segera akan diwujudkan. Semua orang-orang Israel yang berusia 20 tahun ketika berangkat dari Mesir tidak hidup lagi ketika bangsa itu tiba di dataran Moab, di persinggahan terakhir itu. Mereka semua telah mati ketika dalam perjalanan. Tuhan telah mengatakan itu bahwa mereka tidak diizinkan memasuki negeri perjanjian Tuhan oleh karena pemberontakan mereka di sepanjang perjalanan. Hanya bangsa Israel yang sisa dan sebagian yang baru lahir di sepanjang perjalanan. Merekalah yang akan memasuki tanah Kanaan. Salah satu tugas terakhir yang diberikan Tuhan kepada Musa adalah membacakan kembali hukum-hukum Tuhan yang sudah disampaikan di Sinai. Tugas lain adalah menceritakan kembali sejarah perjalanan bangsa Israel itu dan bagaimana kuasa dan keajaiban yang Tuhan telah lakukan. Sekarang, ketika bangsa Israel yang sisa akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, Tuhan memberikan petunjuk kepada bangsa itu lewat Musa. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Pesan Tuhan adalah agar bangsa itu harus melakukan semua persyaratan yang Tuhan sampaikan ketika menyeberangi dan memasuki tanah Kanaan. Petunjuk itu pada dasarnya untuk melindungi bangsa Israel, sehingga mereka tidak tersesat dari Tuhan. Begitu juga petunjuk Tuhan bagi kita, agar penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Semua petunjuk Tuhan adalah menjadi persyaratan agar kita tidak tersesat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak senang ketika kita tersesat. Mari kita berterima kasih ketika petunjuk diberikan kepada kita, yang itu petunjuk-petunjuk yang melindungi kita dari penyesatan.